Oke, mungkin langsung aku mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini aku sama Abdi mau bahas bareng, diskusi bareng dengan teman-teman juga. Nanti kalau misalnya aku sama Abdi sekiranya ada yang jawabannya kurang cocok atau mungkin menurut kalian itu ada yang lebih benar jawabannya, langsung ngomong aja ya guys. Baik, kalau misalnya di sini aku mulai dari UTB. Nomor satu, pada apoptosis ada istilah kaskade kaspase. Senyawa yang termasuk kaskade kaspase adalah berikut, kecuali kaspase 5. Di sini itu ada dari PPT-nya Dr. Dian sama tentirannya Pak Isom. Kalau misalnya dari tentirannya Pak Isom sendiri itu ada kaspase 3, 8, 7, dan 6 juga. Kalau misalnya yang nggak ada itu kaspase 5. Selanjutnya itu ada teknik blotting untuk sampel berupa protein. Kalau misalnya protein itu berarti kita eh, blottingnya itu menggunakan Western blot. Lalu yang ketiga itu ada teknik blotting untuk sampel berupa DNA. Ini ada Southern blot, seperti yang kemarin tentiran bersama Kavin. Aku lupa Kavin siapa. Yang ngomongnya itu ada mnemoniknya gitu, kayak Southern itu down, itu DNA. Terus juga Northern itu rise, itu RNA. Itu buat nomor 4 juga. RNA itu Northern. Terus nomor 5 itu teknik blotting untuk sampel berupa DNA, RNA, dan protein itu ada di PPT Pak Isom, yaitu dot plot. Ini sebenarnya semuanya ada di PPT Pak Isom sama di tentiranya Pak Isom ya guys. Nanti kalau misalnya perlu nanti aku kirim file catatanku. Terus nomor 6, pada transplantasi organ cangkok, limfosit T aktif sehingga menyerang organ cangkok. Diberikan obat untuk menghambat vas dan vas ligan. Apa mekanisme yang terjadi? Ini tuh menghambat apoptosis jalur ekstrinsik. Ini tuh sesuai dengan PPT-nya Dr. Dian tentang cell death. Oke. Lalu nomor 7 itu di bawah ini merupakan sifat flagella kecuali. Nah, sebenarnya itu ini tuh aku masih agak bingung karena sebenarnya A sampai E kecuali yang nomor C itu semuanya sifat semuanya itu bukan sifat flagella. Nah, C itu yang sifat flagella sendiri gitu. Jadinya aku jawab C karena aku itu nggak menganggap ini itu kecuali gitu. Jadinya di bawah ini merupakan sifat flagella adalah geraknya itu ke segala arah. Kalau misalnya A, B, D, dan E itu sifat dari pilih. Nah, ini itu ada di tentirannya Pak Isom. Selanjutnya, suatu protein sekretori yang biasanya diekspor keluar ternyata terakumulasi dalam sitosol setelah mutasi pada sequence sinyal N-terminal. Apa penjelasan molekuler terbaik untuk fenomena ini? Sebenarnya ini juga aku tadi sempat diskusi sama Abdi, dan kita berdua itu sepakat jawabannya E. Kita itu juga udah cari di Google ya. Itu jawabannya E, di mana mutasi sequence sinyal menghambat polipeptida masuk ke retikulum endoplasma kasar. Nanti kalau misalnya ada teman-teman yang punya jawaban berbeda, boleh langsung ngomong aja ya. Terus nomor 9, UAU berubah menjadi UAA. Apa yang terjadi pada protein? Tentunya ini itu UAA itu kan merupakan salah satu stop codon. Di mana itu ada UGA sama UAG juga yang menjadi stop codon. Nah, itu nanti akan terjadi stop codon prematur pada RNA gitu. Pada protein, sorry guys. Selanjutnya, ROS juga dihasilkan dalam tubuh. ROS dalam sel sendiri itu dihasilkan oleh organel mitokondria. Ini ada di PPT-nya Pak Isom juga ya, guys. Nanti mungkin aku tambahin referensi dari jawaban dari masing-masing jawaban. Jadi, selanjutnya, pada cloning DNA, enzim peneliti memiliki fragmen DNA 97 BP dan panjang plasmid segitu. Peneliti ingin menggabungkan fragmen DNA dengan plasmid dengan enzim ligase ya guys. Karena kalau misalnya menggabungkan itu pasti menggunakan ligase, sedangkan soal di bawahnya ini seorang peneliti memiliki fragmen DNA sepanjang 2000 BP, tapi hanya ingin menggunakan sebagian dari 2000 BP itu baru restriksi endonuklease. Selanjutnya, berikut ini senyawa yang bersifat antiinflamasi. Ini tuh ada glutathione peroksidase atau GPX. Ini juga ada di tentirannya Pak Isom. Yang ini komunikasi sel. Antiinflamasi itu sama dengan antioksidan. GPX itu glutathione peroksidase, ada GSH juga, ada SOD, katalase oksidase, dan IGF-1.
Selanjutnya, Devin, sorry, Devin, oh ya, mau ganggu. Sorry, nomor 13 kenapa C ya? Kenapa nggak B juga? Soalnya aku nge-search juga B itu termasuk antiinflamasi. em, kalau misalnya dari aku sendiri, aku ngikutin sama tentiranya Pak Isom ya, Pak Im. Jadinya eh, aku ngikutin kalau misalnya Pak Isom itu menjelaskan bahwa GPX itu salah satu antiinflamasi gitu. Tapi aku itu juga mungkin kurang tahu kalau misalnya TGF-beta itu juga antiinflamasi. Tapi nanti kalau misalnya emang jawabannya ada dua, boleh kalian pilih yang menurut kalian itu lebih meyakinkan, eh, lebih baik gitu jawabannya yang mana Oke, gitu. TSM. Oke. Terus selanjutnya itu sel memiliki membran plasma untuk pelindung. Fungsi membran plasma kecuali forms lisosom karena lisosom itu dibentuk oleh badan Golgi. Lisosom itu dibentuk oleh badan Golgi. Oke. Nomor 15, dilakukan pemotongan fragmen DNA dan disisipkan pada vektor atau plasmid. Nah, proses tersebut dinamakan DNA rekombinan ya seperti namanya karena disisipkan. Selanjutnya, siklin CDK itu berfungsi untuk apa? Nah, siklin CDK itu memiliki banyak fungsi, tapi fungsi utamanya itu menjadi checkpoint untuk siklus sel gitu. Dari tahap G1, G0, salah. G1 ke S, lalu S ke G2, terus nanti G2 ke M gitu. Selanjutnya, nomor 17, seorang pasien dengan infark miokard akut mendapatkan terapi mesenkimal stem cell intravena, namun tidak menunjukkan adanya perubahan bermakna. Salah satu penyebab kegagalan yang mungkin itu yang B, gangguan mekanisme homing ke jaringan iskemik. Kenapa? Karena intravena kan pasti eh, kalau misalnya intravena pasti kan darah itu disebarkan ke seluruh tubuh dan itu bisa jadi stem cell-nya itu gagal melakukan homing atau gagal menempel di tempat yang di mana seharusnya terjadi perbaikan gitu. Mungkin kalau misalnya ada teman-teman yang punya jawaban berbeda boleh ngomong aja ya. Selanjutnya nomor 18, seorang mahasiswa melakukan percobaan in vitro dan didapatkan fragmen DNA yang bereplikasi dengan banyak kesalahan. Padahal terdapat DNA polimerase dalam jumlah yang cukup. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa tidak adanya aktivitas eksonuklease 35. Simbol yang paling tepat itu yang C. Fungsi proofreading DNA itu terganggu sehingga mutasi DNA itu meningkat. Selanjutnya, ini termasuk senyawa antiinflamasi tadi sudah dibahas, yaitu GPX atau glutathione peroxidase. Selanjutnya nomor 20 itu which which part of the ribosome is responsible for translating mRNA. Nah, ini itu aku nangkepnya itu karena small subunit itu yang mengikat mRNA, jadinya aku jawabnya small subunit. Tapi kalau misalnya proses translasi itu sendiri kan nanti ada 3 site ya, ada A, B, sama E. Kalau misalnya translasinya itu sendiri berlangsung di situs P mitokondria. Di ribosom, I'm sorry. Penuaan stem cell ditunjukkan dengan ini yang D ya. Jawabannya itu pemendekan telomer. Selanjutnya, seorang pasien penderita autoimun, selnya mengalami anti-apoptosis berlebihan. Di bawah ini manakah yang bersifat anti-apoptosis? Ini tuh BCL2, keluarga BCL pokoknya guys. Selanjutnya, mahasiswa membuat pernyataan bahwa perubahan pada intron tidak berpengaruh karena saat splicing nanti dihilangkan. Mana yang membuat pernyataan tersebut berpotensi untuk salah pada ekspresi gen. Nah, tentunya itu yang C ya guys. Intron yang berubah dapat merusak tatanan basa nitrogen. Ini itu kayak misalnya ada delesi atau insersi yang menyebabkan frame shift mutation itu juga bisa mengubah tatanan basa nitrogen yang nantinya akan diekspresikan di ekson. Terus nomor 24, mahasiswa meneliti menambahkan lemak tak jenuh untuk meningkatkan fluiditas membran, sistemnya seperti apa. Mungkin ini juga karena nggak ada jawabannya, jadinya yang aku tahu itu kolesterol itu menambah fleksibilitas membran sel ya. Jadinya aku jawabnya mungkin nanti kalau misalnya ada yang berkaitan sama kolesterol ataupun eh, fluiditas membran sel bertambah itu boleh dijawab seperti itu. Selanjutnya nomor 25, peneliti membandingkan proses difusi protein melalui yang ini itu
B ya, karena tadi aku juga sempat cari-cari, jawabannya itu B, penambahan lemak tak jenuh. Lalu nomor 26, proses penurunan suhu secara bertahap pada membran plasma berpengaruh pada apa? Yang pasti itu kalau misalnya penurunan suhu itu pastinya berpengaruh pada fleksibilitas, karena suhu semakin turun itu nantinya itu membran plasma itu akan semakin rigid gitu. Terus nomor 27, sel yang memiliki reseptor LH seperti yang kita tahu itu sel Leydig. Nomor 28 itu apabila membutuhkan stem cell tulang belakang, maka menggunakan yang apa? Nah, stem cell tulang belakang itu sebenarnya ada dua jenis ya guys. Ada mesenkimal dan hematopoiesis itu sama-sama eh, dapat ditemukan di tulang belakang. Nanti tergantung soalnya itu lebih condong ke yang mana. Terus 29, apa perbedaan leading strand dan lagging strand? Di sini karena gak ada jawabannya, mungkin aku ini aja mau kasih tahu aja kalau misalnya leading strand itu yang tidak memiliki fragmen Okazaki, terus juga leading strand itu dimulai dari 5 aksen ke 3 aksen. Selanjutnya nomor 30, tahap awal dalam proses mesenkimal stem cell cirrhosis hati. Nah, apa parameter outcome utama? Nah, karena hati itu menghasilkan albumin ya guys, salah satunya. Jadi kita itu mengecek kadar albumin dan skor hati sebagai indikasi utama kalau misalnya terapi itu berhasil. Selanjutnya akan disampaikan oleh Abdi. Oke, jadi berikutnya ini adalah fungsi DNA mitokondria. Sebenarnya ini pertanyaannya jujur agak aneh karena di sisi lain kalau misalkan kita baca kembali di PowerPoint-nya Pak Isfam ya, itu fungsi dari mitokondrial DNA itu bisa misalkan mengatur regulasi untuk menghasilkan ATP, kemudian mengatur juga apoptosis. Dan kalau misalkan CA itu dari apa namanya mitokondrianya ya. Nah, ini di sini tuh yang jawab E itu karena kalau misalkan dari diskusi saya dengan Devin tadi, kemungkinan itu jawabannya itu yang kecuali ya. Karena apa ATP sama apoptosis itu kan sama-sama diregulasi oleh DNA mitokondria ya. Nah, cuman di sini kalau misalkan menurut kalian ini bukan kecuali, ya menurut saya yang paling aman untuk dijawab adalah antara menghasilkan ATP atau enggak apoptosis. Oke, untuk berikutnya di sini ada nomor 32 yaitu fungsi dari peroksisom yaitu kecuali. Di sini karena peroksisom itu dia ada beberapa enzim-enzim ya yang fungsinya itu untuk apa namanya mengubah H2O2 menjadi H2O yaitu karena adanya radikal bebas dan sebagainya. Ini itu adalah fagositosis mitokondria yaitu fungsi dari lisosomnya. Nah, kemudian ini ada tahapan PCR. PCR itu ada 3 tahapan ya, ada denaturasi, kemudian ada apa aja? PCR, annealing, Terus juga terus elongasi. elongasi. Nah, ini kenapa ada 2? Jawabannya ada 2 ya sebenarnya. Iya, Jawabannya ada 2. Ada denaturasi sama elongasi ya ini. Ini nggak tahu ya. Ini kalau misalkan kecuali berarti jawabannya inisiasi. Cuman nggak tahu. Kemudian ini ada ciri-ciri prokaryotik kecuali ini memiliki inti sel ya jelas ya. Kemudian ada perubahan DNA menjadi RNA disebut transkripsi. Saya rasa ini juga tidak perlu dibahas ya. Seharusnya memang menjadi hal yang sudah kita ketahui semua. Kita kembali lagi kepada dogma sentral ya. Nah, kemudian enzim yang berperan dalam perubahan RNA menjadi DNA adalah reverse transkriptase. Ini terutama mungkin bisa digunakan apabila kita mau membuat DNA dari RNA. Contoh mungkin penggunaan praktikalnya dalam misalkan kita mau melakukan atau menggunakan apa namanya RT-PCR ya. Jadi kalau RT-PCR itu reverse transkriptase PCR, itu kita kalau misalkan kita punya RNA, kita bisa ubah RNA-nya menjadi DNA, terus DNA-nya itu bisa kita amplifikasi untuk kita nanti bisa mencari tahu misalkan apa namanya analisis gitu, analisis PCR gitu. Itu bisa pakai reverse transkriptase untuk menghasilkan cDNA atau komplementari DNA. Nah, kemudian ini ada kelebihan stem cell secretom dibandingkan dengan mesenkimal. Nah, kalau ini aku juga kurang ini jujur saya juga Ya. kurang tahu dan nggak yakin juga sama jawabannya. bisa di Jadi ya mungkin dari teman-teman ada yang tahu kalau yang nomor 37 ini. Oke, kalau misalkan nggak ada yang tahu ya udah. Dan ini ada hormon prolaktin ya. Kalau hormon prolaktin ini kalau misalkan kita lihat dari PPT-nya Pak Isom kembali itu kebanyakan tuh dia belakangnya ada tulisannya GF atau growth factor ya. Ini ada contohnya ada EGF, PDGF, NGF gitu kan. Pokoknya semuanya belakangnya ada GF-GF-nya. Jadi contohnya di sini berarti jawabannya VEGF ya. Kalau LH, FSH sama GNRH itu dia endokrin ya maksudnya.
Nah, kemudian di sini seorang mahasiswa ingin melakukan pemeriksaan dengan imunositokimia. Jadi kita cari yang sel ya. Ini jawabannya gampang sih. Ini A sama C sama D kan tulisannya jaringan ya. Berarti kan nggak mungkin. Kan kita lihat imunositokimia. Sito berarti kan sel. Berarti jawabannya spermatozoa. Kalau pertanyaannya imunohistokimia berarti kan histo kan jaringan. Berarti kita jawabannya baru jaringan. Nah, kemudian di sini IPSC memiliki resiko tumorigenesis yang lebih tinggi dibandingkan MSC dikarenakan ini ya memiliki potensi pluripoten dan ekspresi yang mungkin lebih tinggi. Karena IPSC itu kan sel dewasa yang kita kembalikan kembali menjadi sifat lebih pluripoten ya. Nah, kalau misalkan dia pluripoten itu kan dia berarti bisa meningkatkan induksi dan bisa jadi menjadi tumor gitu. Sementara kalau misalkan MSC itu kan dia sudah lebih terdiferensiasi sehingga kemungkinan tumorigenesisnya lebih rendah. Nah, kemudian di sini pada seorang mitokondria yang secara terus-menerus menghasilkan ATP sehingga terpapar ROS, penyakit atau sindrom yang disebabkan oleh disfungsi mitokondria ini ada di PPT-nya Pak Isom juga ya. Sebenarnya ini obesitas sama diabetes mellitus kan termasuk dalam sindrom metabolik dan penyakit jantung itu juga disebutkan juga ada sebenarnya di PPT-nya Pak Isom yaitu penyakit kardiovaskular ya. Nah, akan tetapi di sini kita lihat yang paling general aja. Jadi kalau misalkan dari ROS sendiri yang paling general itu adalah sindrom metabolik. Jadi sudah mencakup diabetes dan obesitas ya. Sementara kalau misalkan jantung ini karena mungkin dia hanya nulis jantung ya, nggak nulis kardiovaskular ya. Kalau misalkan nulis kardiovaskular baru kita mungkin bisa perkirakan ya. Nah, kemudian berikutnya nomor 42 terdapat reseptor di transmember hormon yang memiliki reseptor transmember kecuali di sini testosteron ya. Berarti kalau misalkan reseptornya di transmembrane itu kan berarti dia pakainya protein ya. Tapi kalau misalkan dia reseptornya di dalam sel itu berarti dia steroid karena steroid kan dia bisa menembus dari membran sel kan. Dan nanti misalkan dia reseptornya itu di dalamnya gitu kan, di dalam selnya. Nah, kemudian berikutnya ini pada aksis hipotalamus hipofisa gonad ya. Sel berikut menerima sinyal dari gen RH dan sintesis LH. Di sini nggak tahu ya, di sini nggak ada jawabannya kalau menurut saya. Harusnya kalau misalkan kita lihat lagi kan di hipotalamus hipofisa gonad. Nah, hipotalamus itu kan nanti kan menghasilkan gen RH, terus nanti di hipofisis itu hipofisis anterior ya. Ya, itu nanti akan menghasilkan LH sama FSH. Nah, itu setahu saya dia harusnya pakai sel gonadotropin ya. Jadi sel gonadotropin adalah yang menghasilkan LH dan FSH itu sendiri. Sementara kalau misalkan Leydig itu nanti Leydig itu kan menerima kan. Dia akan menghasilkan testosteron dari setelah menerima LH. Ya, gitu. Kemudian berikutnya nomor 54, salah satu jenis persinyalan adalah parakrit. Ini tadi ya, udah bahas ya tadi ya. Pokoknya yang belakang ada GF-GF-nya itu kebanyakan kemungkinan ya jawabannya itu. Kalau di sini berarti EGF gitu, epithelial growth factor. Nah, kemudian ini nomor 55, tubuh menghasilkan inflamasi, proinflamasi, dan antiinflamasi. Manakah yang termasuk proinflamasi? Ini sebenarnya TNF-alpha juga bisa ya. Ya, TNF-alpha juga bisa sama interleukin 1. Cuman ini nggak tahu, ini jawabannya ada 2 memang. Ini terserah kalian sih seharusnya bisa dan mungkin kalau misalkan nggak tahu ya. Lebih aman interleukin. Tapi lebih aman interleukin sepertinya. Dari sensus yang iya. Ya, karena dari tampilan. Karena dari tampilan Pak Isom. Oke, nomor 56 perbedaan cara kerja kanal dan transporter. Di sini kalau misalkan kanal tuh dia berarti ya udah kayak lubang aja gitu ya. Tapi kalau transporter itu berarti dia aktif. Nah, di sini berarti pilihannya itu adalah yang D, kanal punya pori terbuka, transporter mengalami konformasi perubahan konformasi ya. Kalau misalkan sama-sama menggunakan ATP, biasanya kalau misalkan kanal itu dia nggak pakai ATP ya, dia mengandalkan difusi, tapi dia difusi terfasilitasi. Sementara kalau misalkan yang A itu tidak ada perbedaan, berarti ya enggak ya, karena ada perbedaan. Kalau B itu kanal mengangkut molekul besar, transporter ion kecil ini juga enggak, karena seharusnya itu perbedaannya itu terletak di perbedaan gradien. Nah, kanal itu harusnya tuh, ini kebalik ya yang C ya, harusnya kanal itu dia searah ya sama gradien. Jadi misalkan karena dia lubang kan, dia kan difusi terfasilitasi kan. Nah, kalau misalkan transporter tuh dia bisa melawan arah dari gradien, karena kalau misalkan karier itu kan dia berarti bisa menggunakan ATP gitu kan, untuk melawan gradien itu. Nah, berikutnya di sini ini soal cutting ya. Sel puncak embrionik jika dibiarkan dalam satu medium akan menghasilkan sel-sel berikut, kecuali di sini sebenarnya lihat dari PPT-nya Dr. Dian. Ya, di PPT Dr. Dian tuh ada satu gambar itu. Gambarnya tuh dia kalau misalkan selnya itu dibiarin itu nanti dia berubah jadi jantung, darah merah, saraf dan hati. Di situ nggak ada ginjalnya. Tapi kalau misalkan ditanya alasannya juga sebenarnya nggak tahu ya. Tapi kalau menurut dari gambar yang ada di PPT Dr. Dian itu yang nggak ada itu ginjal. Jadi itu adalah alasan kenapa kita pilih ginjal. Nah, kemudian nomor 58, seorang bayi mengalami kerusakan pada sel hati sehingga membutuhkan terapi dengan sel punca mesenkimal. Kalau ini berarti kita bisa dapatkan sel mesenkimal dari sumsum tulang belakang. Yang lainnya bukan sel mesenkimal ya, sel punca hematopoietik, sel punca trophoblas itu bukan mesenkimal ya, udah jelas ya.
sesuai dengan tulisannya. Nah, kemudian berikutnya di sini dalam riset sel diberi medium yang merusak mikrotubulus sehingga kromosom gagal menempel sempurna pada gelendong. Sel dalam keadaan metafase dalam waktu yang lama. Berarti ada permasalahan di anaphase promoting kompleks ya. Ini ada aktivasi protein APC. Berarti kalau misalkan APC-nya aktif berarti kan harusnya lanjut ya. Jadi kalau menurut saya ini jawabannya adalah hambatan spindle checkpoint. Kalau telomer aktivasi itu juga enggak ya. Terus kalau misalkan P21 itu di sini saya nulis G1S, jadi dia bukan di situ. Nah, kalau misalkan aktivasi spindle checkpoint itu berarti harusnya kalau misalkan checkpointnya aktif dia lanjut ya. Harusnya. Ya. Kalau kalian ada yang beda bisa langsung ini aja, salah aja nggak apa-apa. Terus berikut fungsi RE halus kecuali di sini metabolisme protein ya, karena itu harusnya adalah fungsi dari RE kasar. Ini bisa kalian lihat di PPT-nya Pak Isom. Jadi kalian kembalikan semuanya ke PPT itu. Kalau misalkan ada sumber lain, sumber yang dari luar, mungkin dari textbook lain gitu, kalian kembalikan dulu ke PPT apakah sesuai dengan PPT, karena kita acuannya PPT ya guys ya, karena yang bikin soalnya kan juga dosen-dosen kita. Nah, berikutnya ini dalam kehidupan sehari-hari yang termasuk dalam oksidan adalah ya ini karbon monoksida, ini dalam kehidupan sehari-hari. Berarti yang kita hidup sehari-hari itu. Seperti tidak perlu dijelaskan ya. Kemudian 62 pemberian inhibitor RNA polimerase 2 secara logika dapat mengganggu sintesis protein. Nah, kalau misalkan RNA polimerase itu kan harusnya dia fungsinya adalah untuk mentranskripsi ya. Jadi dia mentranskripsi dan membuat mRNA baru. Kalau misalkan ada inhibitor berarti RNA polimerase 2 tidak dapat bekerja dengan baik sehingga hasil outcome-nya adalah protein itu tetap dapat dihasilkan sebenarnya, karena kalau misalkan secara translasi mRNA yang sudah ada itu tetap bisa melanjutkan. Akan tetapi mRNA baru itu tidak dapat dibuat karena ya tadi transkripsinya terhalang, tapi translasinya tidak terhalang. Jadi kalau misalkan kita jawabannya A, pembentukan seluruh jenis RNA terlambat, tidak juga karena RNA polimerase 2 itu khusus untuk mRNA. Mekanisme fermentasi dengan menggunakan mRNA lama akan aktif. Ini kurang tahu sih. Tapi dari ini kurang cocok ya untuk jawabannya. Terus yang D ini fungsi kerja RNA polimerase 2 akan diakan oleh polimerase 1 dan polimerase 3. Ya tidak ya, fungsinya beda. Nah, kemudian 63 saat keadaan fisiologis Na+ lumayan sulit untuk melewati lapisan fosfolipid bilayer meskipun urusannya kecil. Ini perbedaannya karena dia punya muatan ya. Jadi kalau misalkan ion itu kalau kalian ingat ada di sebuah kayak tabel ya kayak gambar yang menunjukkan apa saja yang bisa lewat ke dalam membran, permeabilitas yang berbeda-beda. Kalian juga akan lihat kalau misalkan ion itu dia sulit untuk permeable ya. Makanya kenapa kok ion itu dia membutuhkan protein channel juga gitu. Baik guys, mungkin selanjutnya akan aku lanjutin sama soal UAB ya guys. Mungkin nanti untuk pertanyaan boleh ditanyakan di belakang, kalau misalnya mau ditanyakan sekarang juga nggak apa-apa. Baik, mungkin kalau misalnya ada yang kecepatan atau misalnya terlalu cepat ngomongnya bilang aja ya guys. Nah, di sini kita bahas soal UAB. Yang pertama itu yang dimaksud dengan translokasi Robertsonian. Translokasi Robertsonian kan yang seperti kita tahu itu terjadi di kromosom akrosentrik, di mana kromosom akrosentrik seperti dilihat di sini grouping of human chromosomes itu ada di kelompok D sama kelompok G. Jadi yang memungkinkan itu adalah terjadi pada kromosom G dan D. Ini yang D itu bisa benar kalau misalnya jawabannya itu kromosom G dan D, antara kromosom G dan D, ataupun terjadi di antara dua kromosom akrosentrik. Selanjutnya itu ada nyonya dan bapak melakukan IVF dengan metode ICSI. Hal apa yang perlu diperhatikan? Apa hal yang perlu dilakukan? Terus yang perlu dilakukan pastinya itu ada denudasi ovum. Selain denudasi ovum, kalau misalnya kita lihat di PPT-nya Dr. Nini, itu juga perlu menyiapkan sperma immobilization, di mana kita itu nanti membuat sperma itu tidak bergerak. Selanjutnya itu ada seorang pria umur 50 tahun dengan pekerjaan petani, bekerja dari jam 6 pagi sampai jam 4 sore. Jika terjadi mutasi, faktor apa yang paling mungkin? Tentunya faktor yang paling mungkin adalah paparan sinar matahari, karena dari jam 6 pagi hingga jam 4 sore, di mana ya pasti kena paparan sinar matahari yang cukup banyak. Selanjutnya nomor 4, ibu 55 tahun menderita kanker payudara kiri. Bibinya meninggal karena kanker ovarium. Nenek kanker payudara kanan. Kemungkinan anaknya apa? Karena di sini tuh ada pola di mana
kankernya itu diturunkan sepertinya dari nenek ke ibu dan bibinya, lalu kemungkinan itu ibu dari anak perempuan ini tentunya itu akan menurunkan ke anaknya melalui gen BRCA1 dan 2. Dan gen BRCA1 dan 2 itu kan seperti di PPT cutting yang kanker genetik, itu kalau misalnya kanker Mendelian atau kanker keturunan, itu terjadi di dua sisi gitu, bilateral. Jadi yang paling mungkin adalah kanker bilateral payudara. Kenapa nggak kanker ovarium dan payudara? Karena kanker ovarium itu termasuk late stage kalau misalnya kanker payudaranya itu udah metastasis gitu. Terus selanjutnya itu ada teknologi yang dapat digunakan untuk gene editing. Nah, ini tuh aku ngambil dari PPT-nya Dr. Faiz, terutama dari catatannya Kak Ejo, itu adalah CRISPR-Cas9. Selanjutnya nomor 6, seorang anak umur 8 tahun datang ke klinik. Menurut laporan pengasuh perempuan, sang anak itu sering mengalami ereksi saat kencing dan tertidur. Saran yang bisa diberikan dokter adalah, ini tuh menjelaskan bahwa hal itu normal karena itu termasuk nocturnal erection dan itu merupakan hal yang normal. Selanjutnya nomor 7, pasangan suami istri dari Jawa akan melakukan ICSI di Surabaya. Embrio ICSI akan dikultur tentunya di inkubator ya guys. Dan inkubatornya itu kalau nggak salah itu harus sesuai dengan suhu ruangan gitu. Selanjutnya, hormon apa yang punya subunit A sama dan identik? Dan kalau misalnya sama dan atau identik, hormon yang punya subunit A itu ada 3, yaitu FSH, LH, dan HCG. Sedangkan kalau misalnya yang subunit beta itu yang mirip itu HCG sama LH. Itu makanya kenapa si LH itu bisa diganti dengan HCG gitu. Bisa dirangsang dengan HCG juga. Selanjutnya itu seorang ibu memeriksakan kedua anaknya yang berusia 10 tahun dan 8 tahun di Poliana. Keduanya didiagnosis memiliki PWS dan lain-lain, hal apa yang menyebabkan kedua anak ini mengalami kondisi serupa. Nah, di sini itu kan yang ada delesi itu di anak usia 10 tahun, sedangkan yang 8 tahun itu kan nggak ada delesi. Nah, di Prader-Willi syndrome ini, kromosom yang seharusnya dimetilasi itu kan kromosom dari maternal atau dari ibu. Sedangkan yang dipakai itu kromosom dari bapak gitu. Nah, kemungkinan anak 8 tahun ini mungkin mengalami metilasi pada kromosom 15 lengan Q karena mengalami maternal uniparental disomy. Kalau misalnya mengalami paternal uniparental disomy itu enggak ya guys, kalau di Prader-Willi syndrome itu karena kromosom dari bapak itu malah yang digunakan. Jadinya enggak mengalami metilasi pada kromosom bapak. Selanjutnya itu, seorang pria dan perempuan datang ke RS mengikuti IUI. Apa keuntungannya? Tentunya itu lebih fisiologis karena perubahan itu terjadi secara in vivo atau di dalam kandungan ibu langsung gitu. Kalau misalnya yang B itu enggak, karena untuk IUI itu ada batasnya, batas bawah. Misalnya orang itu tidak terlalu sedikit konsentrasi spermanya. Itu ada di PPT-nya Dokter Ninik juga. Selanjutnya nomor 11, protein yang memiliki peran kunci dalam proses fusi spermatozoa dengan membran vitelin. Ini seperti yang ada di PPT-nya Dr. Agustinus, yaitu fusion vitelin membran itu ada CRISP1 sama Izumo. Nah, karena di sini adanya Izumo, maka kita jawab itu. Selanjutnya, seorang menderita kelainan di matanya diakibatkan delesi gen RB atau retinoblastoma 1 di kromosom 13Q. Apa itu gen retinoblastoma 1? Gen RB1 ini itu merupakan TSG ya guys. Ini tuh aku nyatet sendiri. Mungkin aku juga nyari-nyari ini itu dari internet. Kalau misalnya gen TSG itu termasuk kayak CDKN, TP53 atau P53, BRCA. BRCA itu yang kanker payudara itu juga termasuk TSG yang kalau misalnya ada mutasi, itu nanti mengalami hipermetilasi itu akan terjadi kanker. Terus ada Wilms 1, ada NF, ada TSC, dan lain-lain. Ya. Selanjutnya, ada steroidogenesis pada pria. Paling utama terjadi di organ, ini salah ya guys, tadi itu harusnya jawabannya testis. Karena ini tuh ada referensi dari bukunya Dr. Agustinus sebentar. Ini, biologi reproduksi pria dari Dr. Agustinus,
Pak Isom sama Dokter Dian. Di sini itu ada dikatakan bahwa meskipun testis merupakan organ penghasil androgen utama. Jadi sekiranya jawabannya itu berarti cuman testis saja ya guys jawabannya sebagai penghasil androgen utama pada pria gitu. Kita balik lagi. Ini enggak, Ya. tadi kan steroid. Kalau tadi kan soalnya androgen. Ini kan Oh soalnya iya. dia steroidogenesis. Jadi sebetulnya korteks adrenal kayaknya menurut saya nomor 13 itu tetap korteks adrenal. Kenapa? Karena pertanyaan itu steroidogenesis. Kalau yang pertanyaan di bawah tadi itu adalah androgenet. Oh iya. Nah, jadi kalau pertanyaan ini menurut saya tetap korteks adrenal karena dia itu tetap diproduksi di korteks adrenal ya. Karena ini pertanyaan adalah steroidogenesis gitu. Oh iya. Kalau menurut saya. Terima kasih koreksinya Abdi. Mungkin tadi saya salah ya guys, salah menjelaskan karena juga salah nangkep konteks. Di sini itu ternyata kurang teliti. Jawabannya itu yang D karena steroidogenesis. Ternyata yang tadi itu androgen hormon androgen gitu ya. Sorry guys. Terus nomor 14, seorang ibu mengalami Fragile X syndrome menikah dengan laki-laki normal. Bagaimana kemungkinan anak-anaknya? Nah, Fragile X ini kan berarti merupakan merupakan X-linked dominan ya guys. Jadi itu kemungkinan diturunkan pada anak. Harusnya itu kemungkinan diturunkan pada anaknya itu sama besar. I'm sorry, ini lagi nggak fokus guys ngerjainnya. Kemungkinannya itu ini. Perbandingan anak laki-laki dan perempuan yang terkena itu sama. Karena sebenarnya itu merupakan X-linked dominan guys. Jadinya anak perempuan itu juga bisa kena. Selanjutnya, ketika terjadi ovulasi, sel telur berada pada tahap apa? Kalau ovulasi itu sel telur pada stop 2 gitu ya. Maksudnya kan stop 1 itu di profase 1, kalau misalnya stop 2 itu di metafase 2 begitu. Selanjutnya, anak perempuan berusia 9 tahun mulai menunjukkan perkembangan payudara. Dokter menjelaskan bahwa pubertas dipicu oleh munculnya hormon kunci secara pulsatil. Kalau misalnya hormon yang pulsatil itu pasti GnRH ya guys. Karena itu merupakan salah satu karakteristik hormon GnRH itu sendiri. Terus nomor 17, seorang perempuan dengan genetik 46,XY terlihat seperti perempuan secara eksternal. Namun organ eksternal itu ambigu, tidak memiliki uterus dan tuba Fallopi. Sedangkan kadar testosteron itu normal. Namun reseptor androgen ini tidak berfungsi. Kondisi ini kemungkinan itu merupakan kondisi insensitivitas androgen. Ini mungkin sempat diterangkan juga oleh Dr. Agus. Kalau misalnya kalian ingat, Dr. Agustinus suruh kita menonton video yang ada insensitivitas androgen. Entah Dr. Agus atau Dr. Bella ya, aku agak lupa. Mungkin itu yang dimaksud itu adalah AIS atau Androgen Insensitivity Syndrome. Nah, selanjutnya, seorang pria berusia 30 tahun yang sudah memiliki anak menjalani kemoterapi 4 bulan lalu. Sel apa yang kemungkinan masih bisa ditemukan di testisnya. Di sini itu aku nyari dari jurnal UMY, itu disebutkan bahwa kalau misalnya spermatogonium A gelap atau A dark, itu lebih resisten terhadap bahan anti kanker daripada spermatogonium yang mengalami mitosis. Ini disebutkan di sini ya guys. Tapi kalau misalnya kalian nemu penelitian atau jurnal yang lebih baru, boleh banget di drop, nanti mungkin aku koreksi jawabannya. Selanjutnya, seorang pria 28 tahun datang ke dokter spesialis andrologi untuk konsultasi hasil biokimia semen. Hasil analisis seperti itu menunjukkan azospermia, tidak ada sperma di air mani. Dokter menyarankan untuk memeriksa fruktosa dan alfa glukosidase. Kadar fruktosanya itu normal, tapi alfa glukosidasenya itu turun. Kesimpulan yang tepat itu, nah ini yang memungkinkan itu obstruksi bilateral di suatu lokasi antara rete testis sebelum kepala epididymis. Kenapa? Karena kalau misalnya sebelum ductus ejaculatorius, itu nanti juga memblok vesicula seminalis, di mana vesicula seminalis itu juga menghasilkan fruktosa ya guys. Jadinya kalau misalnya seminal vesikelnya diblok, tentunya fruktosanya itu nggak normal kadarnya guys, lebih rendah gitu. Jadi yang kemungkinan besar jawabannya itu adalah yang D. Terus nomor 20, seorang pria mengalami adenoma hipofisis. Untuk menjaga spermatogenesis diperlukan injeksi. Nah, ini setelah aku searching di PubMed, itu jawabannya itu
B guys, FSC dan HCG. Terus nomor 21, seorang ibu membawa anaknya ke dokter. Pasien kewarganegaraan Norwegia, hasil pemeriksaan menunjukkan adanya mukus di paru-paru. Kelainan itu disebut sebagai ini tuh cystic fibrosis ya guys. Tanda-tandanya itu ya mukus di paru-paru dan gangguan metabolisme. Terus selanjutnya itu tempat penghasil androgen terutama pada pria. Nah, ini itu baru testis guys. Kenapa? Karena aku menemukan buku yang sangat wow yang dipublish oleh Dr. Agustinus, Pak Isom, sama Dr. Dian, di mana testis itu merupakan penghasil androgen utama. Jadi bedakan ya guys, kalau steroidogenesis itu ada dua, yaitu di korteks adrenal dan testis. Tapi kalau misalnya androgen aja itu tempat penghasil utamanya itu di testis, sesuai buku yang disebutkan. Nah, ini nomor 23 sama kayak tadi ya guys, kalau oosit sekunder itu diovulasikan pada tahap metafase 2. Terus ini, pada sperma apa yang menghidrolisis ATP? Ini itu tentunya lengan dinein, karena lengan dinein itu yang membantu sperma itu nantinya bergerak gitu. Dan ini itu ada di PPT-nya Dr. Agustinus. Tapi mungkin penjelasan tentang menghidrolisis ATP-nya nggak ada, tapi pas waktu itu aku ingat Dr. Agustinus pernah ngejelasin bahwa lengan dinein inilah yang nantinya itu akan membantu sperma untuk bergerak. Jadi kemungkinan itu ATP itu dihidrolisis di sana untuk digunakan energinya. Selanjutnya, 2 anak laki-laki terkena kelainan, 2 anak perempuan normal. Apa kemungkinannya? Nah, kemungkinannya itu D ya guys. Kelainan bersifat X-linked resesif. Kalau misalnya A sama B itu belum bisa dipastikan karena tentunya masih diperlukan beberapa data tambahan untuk memastikan A sama B. Tapi yang mungkin bisa menjadi jawaban itu yang D. Paling mungkin ya guys, itu yang D. Karena 2 anak laki-lakinya itu terkena kelainan, sedangkan 2 anak perempuannya itu normal. Normal di sini itu mungkin yang dimaksud bisa juga karier ya guys. Karena karier mungkin dari luar itu kelihatan normal, secara fenotip itu kelihatan normal, walaupun secara genotip itu memiliki karier gitu. Selanjutnya, saat melakukan IVF, pemeriksaan genetik itu contohnya apa yang bisa dilakukan. Nah, ini ada di PPT dokter ini, ada FISH, PCR, array CGH, SNP array, dan NGS. Di sini yang sesuai adalah yang FISH. Terus selanjutnya itu hairy ears. Hairy ears itu termasuk kelainan yang Y-link diturunkan dari ayah. Selanjutnya, sindroma Marfan itu menyerang sistem tubuh apa saja. Ini tuh ada jantung, pembuluh darah, penglihatan, dan skeletal. Di sini itu ada di PPT-nya Dr. Faiz yang genetic disorder. Marfan syndrome itu termasuk yang menyerang penglihatan karena nanti bisa membuat korneanya itu menjadi datar. Selanjutnya itu pada kromosom paling banyak itu ditemukan jenis submetasentrik ya guys. Ini tuh sesuai tadi yang nomor 1. Itu yang paling banyak grupnya itu submetasentrik bentuknya guys. Selanjutnya pada translokasi Robertsonian, apa yang terjadi dan menghasilkan apa? Nah, ini itu kemungkinan itu yang A. Hasil patahan menghasilkan kromosom seperti jenis metasentrik atau mungkin submetasentrik juga bisa guys. Karena kalau misalnya yang C dan G itu kurang tepat, harusnya itu D dan G, itu baru benar. Terus selanjutnya itu seorang ibu hamil mengonsumsi tetrasikle. Kondisi apa yang mungkin terganggu di intrauterin? Ini itu soal cutting ya guys, kalau nggak salah. Itu jawabannya enamel gigi karena tetrasiklin itu juga mengganggu pembentukan enamel gigi, nanti warnanya itu jadi agak kegelapan, terus juga mengganggu pertumbuhan tulang juga gitu, kalau nggak salah. Selanjutnya, sesuai dengan Hardy Weinberg, homozigot dominan, heterozigot, dan homozigot resesif itu adalah A, 2AB, dan B. Jika memiliki keturunan yang sesuai dengan Hardy Weinberg dengan menikah sesuai dengan hal tersebut, maka yang benar adalah tentunya itu ya yang A ya guys. A kuadrat dibanding 2AB dibanding B kuadrat. Karena sesuai dengan Hardy Weinberg. Selanjutnya, di sebuah populasi berlaku sistem golongan darah MN. Diketahui alel frekuensi M sama dengan M kecil dan N sama dengan N kecil. Manakah pernyataan yang benar? Kalau misalnya alel itu
berarti M kecil tambah N kecil sama dengan 1. Sedangkan kalau misalnya genotip, M kuadrat ditambah 2MN ditambah N kuadrat sama dengan 1. Ini, sorry, kekurangan guys. Ditambah N kuadrat sama dengan 1. Nah, jadi frekuensi kalau misalnya ditanya itu frekuensi itu lebih ke frekuensi genotip ya guys. Jadinya itu yang kemungkinan besar itu jawabannya adalah B. Yang frekuensi Mn adalah 2Mn kecil. Selanjutnya, wanita 30 tahun dengan kehamilan 10 minggu. Apa teratogen yang mempengaruhi perkembangan embrio? Nah, ini itu tentunya sinar radiasi ya guys. Soalnya kalau misalnya suara musik, terus juga limbah organik itu hanya kemungkinan kecil. Itu lebih ke sinar radiasi yang dapat menjadi teratogen di usia 10 minggu. Selanjutnya, seorang laki-laki datang ke dokter untuk melakukan cek kesuburan dan urin. Didapatkan adanya semen di urin, gangguan apa yang terjadi? Nah, di sini itu ada di PPT-nya Dr. Agustinus. Aku itu jawabnya gangguan emisi. Kenapa? Karena gangguan emisi itu ini guys, sebentar, di PPT male reproduktif. Ini ya guys, emisi itu mengisi sampai prostatic urethra. Nah, salah satunya itu emisi itu adalah closure of the bladder neck. Nah, kalau misalnya kita itu nggak di close bladdernya itu, kemungkinan besar nanti itu spermanya itu akan naik ke kandung kemih atau ke vesika urinaria. Jadinya itu aku lebih condong ke yang emisi bukan yang ekspulsi karena penutupan bladder neck itu seharusnya itu terjadi di fase emisi. Kita lanjut. Selanjutnya itu pernyataan di bawah ini yang menimbulkan kelainan paling parah adalah tentunya itu yang B, penghapusan satu bahasa dalam urutan bahasa yang ada karena ini itu dapat menjadi frame shift mutation ya guys. Terus 37 itu jenis androgen yang paling kuat itu DHT, bukan testosteron ataupun DHEA. DHEA itu merupakan prekursor dari DHT itu sendiri. Tapi versi lebih lemahnya guys. Jadinya yang paling kuat itu ya DHT. Terus 38, klitoris analog dengan organ apa pada pria? Klitoris itu analog dengan organ penis. Khususnya itu glans penis ya guys. Itu ada di PPT-nya Dr. Bella sama Dr. Agustinus tentang female dan male reproduktif. Terus selanjutnya, perkembangan tuba fallopi dan uterus adalah perkembangan dari ductus. Ini itu tentunya Mullerian ya guys. Kalau perempuan Mullerian atau paramesonefric, kalau misalnya Wolfii itu mesonefric duct atau ductus Wolfii. Selanjutnya, bagaimana cara memvalidasi keseimbangan Hardy-Weinberg? Nah, ini tuh dapat dilakukan dengan perbandingan genotip ekspektasi dengan kenyataan yang ada di lapangan. Ini ada di PPT-nya Dr. Berlin tentang population genetics. Selanjutnya, nomor 41, kapan waktu terbaik untuk melakukan IUI? Nah, IUI itu tentunya dilakukan itu saat perkiraan ovulasi. Tentunya hal ini itu agar terjadi fertilisasi di waktu yang tepat, di mana rahimnya itu udah mempersiapkan untuk kehamilan gitu guys. Selanjutnya, pasien melakukan analisis semen, sampel tumpah di akhir ejakulasi, mana pernyataan yang benar. Nah, ini itu seharusnya itu pH semen itu pH semen di laporan itu lebih kecil daripada pH yang seharusnya. Karena kenapa? Lead fraction itu kan masih terdapat banyak dari vesicula seminalis ya guys, cairan vesicula seminalis. Nah, cairan vesicula seminalis itu bersifat basa. Seharusnya ini itu jawaban yang D itu kebalik. Harusnya itu pH semen di laporan itu lebih kecil daripada pH asli. Untuk konsentrasi spermanya itu seharusnya itu nggak dijadikan jawaban sih guys. Jadi lebih fokus ke pH. Tapi kalau misalnya kalian juga mau jawab tentang konsentrasi sperma, mungkin bisa aja jawabannya itu yang C. C itu harusnya itu kurang lebih sama dengan laporan ya guys. Konsentrasi sperma kurang lebih sama dengan laporan karena di sini itu delayed fraction itu hanya sedikit sperma yang keluar. Ini itu dari testicular dan epididymis. Selanjutnya, di gambar itu terjadi delesi. Berdasarkan gambar di atas, apa jenis mutasi berdasarkan basa yang dihasilkan? Nah, kalau jumlah basa yang dihasilkan itu lebih ke point mutation. Kalau
Kalau misalnya delesi itu lebih ke frame shift mutation. Frame shift mutation. Kayaknya friendship kan sedikit pindah nggak sih? Iya. Sebenarnya itu aku juga masih agak bingung guys tentang poin sama frame shift mutation. Sebenarnya kalau terjadi delesi itu kan juga sebenarnya salah satu poin mutation terjadi di satu bahasa nitrogen aja. Tapi setelah diskusi itu juga frame shift mutation itu juga masuk ke pertimbangan. Jadi tapi lebih Substitusi bukannya poin itu substitusi ya? Oh. Iya, seingatnya kalau poin substitusi ya. Karena kalau poin itu cuma satu bahasa poin, tapi kan poin berapa? poin itu substitusi bahasa nitrogen. Itu salah. Nanti mungkin nomor 43 ini boleh dicari lagi ya guys. Mungkin setelah diskusi nanti aku kabarin akhirnya itu apa. Iya kan, bukan insight. Terus nomor 44, pasangan suami istri menjalani program IVF dengan jenis ICSI. Setelah fertilisasi didapatkan 3 sel blastula dan 2 sel morula. Pada mikroskop bagian apa dari blastula yang terlihat? Dari blastula ini sendiri itu tentunya yang terlihat itu adalah blastomer. Blastomer bukannya morula? Enggak. Blastomer itu blastula. Iya. Terus nomor 45, seorang anak laki-laki menderita buta warna meski ayah dan ibunya sehat. Pernyataan yang benar adalah kemungkinan itu adalah kakek dari ibu itu adalah buta warna. Karena kalau misalnya kakek dari ibu itu buta warna, iya ya. Kalau misalnya kakek dari ibu buta warna itu karena perempuan itu tentunya butuh 2 kromosom X ya guys. 2 kromosom X itu pastinya itu salah satunya itu dari kakek atau dari ayah si ibu ini. Nah jadi itu kakek dari ibu itu buta warna menghasilkan ibu yang carrier. Nah ibu yang carrier ini dapat menghasilkan anak laki-laki yang buta warna meski ayah dan ibunya itu terlihat sehat. Karena ibunya itu tidak tidak memperlihatkan sifat-sifat buta warna gitu. Selanjutnya, seorang yang habis kemoterapi, FSH dan LH itu turun. Terapinya itu apa? Nah, ini tuh tadi yang FSH dan HCG ya guys. Seperti yang aku bilang tadi, ini setelah searching di PubMed juga itu jawabannya itu FSH dan HCG. Terus nomor 47, seorang pria minum obat tahan sampai pagi. Konsultasi telemedicine ereksi lebih 4 jam tanpa ejakulasi. Ini itu merupakan tanda-tanda priapismus ya guys. Priapismus itu ereksi yang berkepanjangan. Nah, apa yang harus dilakukan? Tentunya itu langsung ke IGD. Karena setelah 4 jam itu bisa mulai terjadi nekrosis gitu pada jaringan penis gitu. 48. Berikutnya nomor 48 di sini sel yang berfungsi untuk memproduksi testosteron ini tadi ya, berarti dari Leydig dia dihasilkan setelah menerima LH ya, menerima LH dia akan memproduksi androgen yaitu testosteron. Kemudian apa yang perlu disiapkan ketika melakukan konvensional ICF atau CICF di sini? Kalau konvensional ICF itu dia nggak perlu kriopreservasi atau denudasi oosit. Denudasi oosit itu kan untuk ICSI ya. Nah, harusnya di sini kalau menurut kami jawabannya inkubator aja. Jadi untuk inkubasi dari itu ICF-nya itu nanti. Terus kemudian berikutnya wanita 28 tahun infertil diketahui FSH rendah. FSH berpengaruh pada apa? Ini sesuai namanya ya. FSH itu follicle stimulating hormone ya. Jadi kalau follicle stimulating hormone itu kan berarti harus artinya adalah hormon yang menstimulasi follicle. Jadi dia harusnya memicu pertumbuhan follicle ya. Berarti jawabannya C. Sesuai nama ya. Nah, kemudian nomor 51 ini metilasi ini termasuk di bab ini ya epigenetik ya, yang sudah dijelaskan sama Dokter Berlin waktu itu saya. Nah, di sini harusnya blastosis itu memiliki tingkat metilasi yang rendah. Ini kan bisa lihat di grafiknya PPT yang ada di Dokter Berlin ya. Jadi kalau di Dokter Berlin itu kan somatik itu metilasinya sangat tinggi ya. Kemudian yang agak tengah itu ada germ cell. Terus nanti germ cell akan berubah menjadi ada yang sperma, ada yang oosit. Terus sperma itu lebih tinggi daripada oosit. Jadi kalau kita lihat misalkan pilihan A itu salah ya kan. Somatik itu harusnya lebih tinggi daripada germinal. Terus kalau spermatozoa memiliki tingkat metilasi yang sama dibandingkan oosit itu salah karena sperma itu tinggi ya. Sperma itu tinggi, oosit itu lebih rendah. Nah, nanti zigot itu di tengah-tengahnya antara sperma dan oosit ini. Terus kemudian nanti dia akan berubah jadi blastosis dan dia memiliki tingkat metilasi yang rendah. Mungkin karena blastosis itu kan berarti kan dia akan nanti berdiferensiasi menjadi banyak hal ya. Makanya dia memiliki metilasi yang rendah supaya dia bisa berdiferensiasi lebih tinggi.
Kemudian nomor 22, wanita berumur 28 tahun ingin melamar pekerjaan, syaratnya adalah mengambilkan foto radiologi toraks. Sudah 2 bulan tidak menstruasi dan sudah menggambarkan 2 garis. Berarti sini sudah positif kehamilan ya. Nah, untuk ini kita sarankan pasien untuk berkonsultasi dulu ya, karena kan apa namanya, takutnya kalau misalkan radiologi toraks itu kan nanti dia itu akan menjadi sebuah teratogen ya. Nah, nanti dapat mengganggu pertumbuhan dari janin itu sendiri. Dan kalau dari pilihan yang paling mungkin kan itu kita bisa lihat pilihan yang mungkin adalah untuk berkonsultasi terlebih dahulu kepada dokter kandungan. Nah, kemudian nomor 53, seorang anak dibawa ibunya ke rumah sakit untuk diperiksa kromosomnya. Kelainan kromosom yang paling parah. Nah, di sini kalau nggak tahu, saya kurang tahu kalau misalkan ada penyakit yang terkait sama kromosom ini. Tapi kalau misalkan dari yang logika saya itu harusnya pertama delesi itu harusnya lebih parah daripada inversi. Karena inversi kan hanya kebalik, tapi gennya masih ada kan. Tapi kalau delesi itu kan dia gennya hilang gitu. Nah, setelah itu dari beberapa pilihan yang ada itu kan kita lihat ya. Ada misalkan 11Q, 22, 23, 11Q, 14, 33. Di sini yang paling general itu harusnya adalah yang 11Q, 14P. Kan kalau misalkan dia lebih spesifik berarti kan dia yang misalkan misalnya delesi yang C, delesi 11Q, 14, 33. Berarti kan delesinya dia sangat spesifik di hanya 11Q, 14, 33 gitu. Tapi kalau misalkan kita delesi 11Q sampai 14P itu berarti kan delesinya banyak ya. Dan delesinya banyak dan dia lebih general gitu. Jadi dia kemungkinan delesi yang paling parah gitu. Nah, kemudian berikutnya pasangan suami istri telah menikah selama 10 tahun datang ke klinik fertilisasi dengan keluhan belum memiliki anak. Usia istrinya adalah 42 tahun. Dokter menyarankan untuk memeriksa beberapa hormon. Apa nama tes hormon untuk memprediksi jumlah cadangan telur? Ini kita bisa menggunakan eksaminasi AMH ya. Untuk penjelasannya ini dari setahu saya waktu praktikum dengan Dokter Agustinus itu sempat mendengar kalau misalkan sel granulosa sel granulosa yang ada di sekitarnya sel telur itu untuk pada saat sel telur itu masih dia di ares yang pertama ya, berarti waktu di plotin atau ares yang masih di profase 1 itu ada AMH yang dihasilkan ya. Jadi AMH itu dihasilkan supaya dia itu tetap di ares itu gitu. Setahu saya sehingga makanya kalau misalkan kita mengeksaminasi AMH itu kita bisa lihat mana saja yang ada di ares gitu. Dan karena itu kita berarti bisa melihat jumlah cadangan telur. Karena kan pasti kalau jumlah cadangan telur kan dia masih di ares 1 ya. Nah, itu ya. Kemudian berikutnya nomor 55, seorang wanita memiliki bayi kembar yaitu satu laki-laki dan satu perempuan. Kondisi apa yang mungkin terjadi? Kalau misalkan bayi kembarnya itu laki-laki dan perempuan, kemungkinan kan dia adalah sebuah kembar ini ya, dizigot ya. Nah, kalau kembar dizigot sifat kepribadian sama itu tidak ya, karena kan dia beda zigot, beda ini, jadi harusnya dia tidak memiliki kepribadian sama. Jenis kromosom seks yang sama ini tidak, karena satunya laki-laki, satunya perempuan ya, satunya pasti XX, satunya pasti XY. Jadi jenis kromosomnya seksnya itu pasti beda, satunya XX, satunya XY. Dan kalau yang D sama E ini jumlah kromosom yang berbeda itu enggak ya, karena kalau misalkan jumlahnya beda itu berarti ada kelainan, entah itu mungkin sindrom apa mungkin Down syndrome, Turner atau mungkin yang lainnya, itu enggak ya, karena dia tidak disebutkan sama sekali. Jadi kalau jumlah itu harusnya tidak ada perubahan, jumlahnya itu harusnya sama-sama tetap 46. Kalau misalkan enggak berarti itu kelainan ya. Nah, jadi di sini yang paling memungkinkan terjadi adalah golongan darah beda. Nah, kemudian berikutnya di sini adalah seorang perempuan berusia 33 tahun datang ke RS dan melahirkan normal anak perempuan dan laki-laki kembar. Nah, tadi ya, berarti ada satunya perempuan, satu laki-laki, kemungkinan dia adalah kembar dizigot. Kalau monozigot berarti kemungkinan dia harusnya sama gitu. Nah, kemudian di sini anak perempuan 15 tahun belum mens, tinggi 150, tubuh payudara, dicek kromosom 46XX. Kalau misalkan kita ngecek dan kita sampai mengetahui 46XX, berarti kemungkinannya adalah pemeriksaan karyotyping ya. Nah, kalau karyotyping berarti kita kembalikan lagi ke PPT dari Dokter Zakiatul Faizah. Nah, itu ada PPT tentang yang menjelaskan tentang karyotyping. Di situ ada salah satu tahapnya adalah daerah dikurtul 3 hari ya. Jadi ini kita kembalikan lagi ke PPT. Nah, kemudian nomor 58, pasangan suami istri pergi ke klinik fertilitas dan melakukan program IVF. Hasil analisis sperma suami dinyatakan azoospermia obstruktif. Apa metode yang tepat untuk mengambil spermatozoa pasangan tersebut? Di sini kalau kita kembalikan ke PPT-nya Dokter Nene itu yang ya itu yang pertama dilakukan tuh PESA dulu, kemudian kalau PESA tidak bisa tuh baru TC. Nah, PESA itu kan berarti pengambilannya dari epididymis, sementara kalau TC itu langsung ke testisnya. Jadi karena kalau kita mengikuti PPT berarti kita melakukan PESA terlebih dahulu dari epididymis. Lalu kalau misalkan tidak bisa kita melakukan TC yang diambil langsung dari jaringan testikular.
Nah, kemudian nomor 59, seorang perempuan 25 tahun memantau ovulasinya menggunakan kit tes LH urin hari ke-13 siklus 28 harinya, hasilnya menunjukkan positif kuat atau ada LH surge. Ia bertanya kepada dokter apa yang disebabkan dari lonjakan LH, pernyataan manakah yang menggambarkan kondisi ini. Nah, ini ya, ini dari kalau kita lihat kembali ke siklus menstruasi, di situ kita bisa lihat, kita bisa tahu kondisi dari hormon yang ada di perempuan ya. Di sini fungsinya LH salah satunya adalah untuk memicu ovulasi dan pertumbuhan awal corpus luteum. Sehingga setelah LH ini dia bisa melanjutkan ke proses berikutnya. Ini memang kita kembalikan lagi dan mungkin kalian bisa review ulang tentang apa namanya siklus menstruasi itu sendiri ya. Bisa dicek di PPT-nya, salah satu di PPT-nya Dr. Bella ya. Ya, kemudian nomor 60 ada pasangan suami istri Nyonya A dan Tuan Z 40 tahun yang ingin mengikuti program IVF dengan metode ICSI. Nah, ICSI ini salah satu prosedur yang harus disiapkan adalah denudasi oosit. Ini kita kembalikan lagi ke PPT. Kita lihat di PPT-nya dokter ini ya, yang di ART ya. Reproductive teknik. Nah, kemudian nomor 61 ini mutasi adalah salah satu faktor terciptanya ketidakseimbangan Hardy-Weinberg. Jika suatu populasi terdapat gen yang mengalami mutasi, apakah yang dapat diprediksi? Kita bisa memprediksi laju mutasi ya, dengan menggunakan rumus yang ada di PPT ya. Kalau misalkan kalian ingat PPT-nya itu ada beberapa rumus, di mana kita hanya perlu untuk mempertimbangkan berapa banyak kemungkinan mutasi yang bisa terjadi. Itu kita bisa tahu ada yang misalkan tadi sepertiga kemudian rumusnya gitu ya. Jadi kalau dari sini kalau misalkan mutasi itu kita bisa memprediksi laju mutasi dengan menggunakan rumus yang ada di PPT. Bisa mungkin kalian review ya. Kemudian ini seorang ibu dengan karir hemofilia berkonsultasi ke dokter bagaimana kemungkinan anaknya jika suaminya normal. Ini soal cutting ya, kalian mungkin sudah ingat dari tentiran cutting sebelumnya ya. Ini memang soalnya wordingnya itu agak aneh. Di sini ibu tidak menurunkan ke anak perempuan itu benar apabila yang ditanyakan ini sebenarnya diturunkan itu definisinya adalah dia terkena penyakitnya gitu misalkan. Kan dia kan penyakitnya adalah X resesif ya. Nah, jadi kalau misalkan anak perempuan karena ibunya itu karier dan ayahnya tidak terkena, berarti hanya ada satu X yang terkena. Berarti kalau misalkan perempuan itu mustahil untuk sakit. Gitu. Jadi kalau misalkan menurunkan di sini definisi adalah turunnya sakit itu sendiri, itu ke perempuan tidak mungkin. Tapi kalau ke anak laki-laki itu mungkin karena dia tidak bisa jadi karier ya, karena X-nya cuma satu. Nah, sementara kalau misalkan di sini maksudnya diturunkan adalah menurunkan alel, maka kalau misalkan penurunan alel ini kemungkinannya anak laki-laki dan perempuan memiliki kemungkinan yang sama. Jadi sebenarnya ini tergantung kalian mau mendefinisikan menurunkan itu menurunkan apa gitu. Apakah menurunkan penyakit atau menurunkan alelnya saja itu. Memang ini memang soal yang aneh ya, dari cutting juga sebenarnya sama. Jadi kalian bisa menurut kalian yang lebih percaya aja sebenarnya. Ya. Kemudian ini hafalan ya, XYY itu Jacob ya. Kalau misalkan daun itu kan trisomi 21. Kalau Klinefelter itu XY ya, X-nya lebih banyak gitu. Kalau Turner itu X0 ya, X0. Atau itu berapa? 13. Trisomi 13. Iya, trisomi 13 sama satu lagi trisomi 18 Edward. Iya, itu hafalan ya. Nah, kemudian ini bayi 3 bulan lahir dengan operasi sesar, berat badan lahir 3.000 gram dengan kelainan tuli sensori neural, renopati dan kelainan jantung kongenital. Didapatkan ibunya terkena infeksi TORCH. Ini berarti teratologi ya. Kondisi kandungan 3 bulan, penyakit yang tidak punya kemungkinan adalah rubella ya. Ini kalian harus kembali lagi membaca lagi PPT yang ada di teratologi itu, kalian baca lagi penyakitnya apa aja yang bisa keluar. Ya, ini tinggal dicocokin ya sebenarnya. Makanya kalian harus sedikit menghafal dan mengingat ya. Nah, kemudian ini cara membaca 46 XYT 1721, berarti ini laki-laki karena X ya, dengan translokasi antara kromosom 17 dan 21. T berarti translokasi di sini, bukan transversi. Nah, kemudian di 66, seorang mahasiswa melakukan pengukuran spermatozoa dengan mikrometer. Hasil pengukuran kepala spermatozoa panjangnya yaitu 6 mikrometer dan lebar 2 mikrometer. Kesimpulan tepat adalah ini agak subtle detail, tapi ini panjangnya lebih dari normal ya. Harusnya kemarin kalau misalkan katanya PPT yang subtle detail itu kalau nggak salah harusnya 4,5 atau 5 gitu ya. Panjang apa namanya panjangnya. Nah, ini 6 mikrometer itu terlalu panjang karena dia jadinya kan berapa? Perbandingannya itu kan 3:1 ya. Jadi kayak sangat panjang dibandingkan lebarnya gitu. Jadi ini kembalikan lagi ke standarnya ya. Nah, kemudian sini testis sebelah kiri tidak ada, testis kanan normal, apa yang terjadi? Ini jujur sebenarnya saya kurang tahu sih. Mungkin Devin bisa menjelaskan. Mungkin kalau misalnya dari yang aku tangkap, kalau misalnya nomor 67 itu, kalau misalnya testis sebelah kiri nggak ada itu, bisa mengakibatkan ductus deferens yang sebelah kiri itu juga nggak ada. Karena testis itu sebagai
gonad yang utama itu nggak berkembang, maka yang sekunder bahkan yang tersier itu juga nggak bakalan berkembang gitu ya. Mungkin jadi itu yang paling logis jawabannya itu yang A. Ductus deferens yang kiri tidak ada. Ya mungkin kegagalan perkembangan dari ductus wolffii itu sendiri ya, mungkin ya jadi parsialis tengahnya mungkin berhasil berkembang gitu ya, berdiferensiasi dari ductus wolffii, tapi satunya lagi mungkin gagal kayak itu kemungkinan yang paling memungkinkan. Nah, kemudian berikutnya nomor 68, fakta yang benar tentang hormon reproduksi pria. Di sini sebenarnya jawabannya enggak nih. Tapi di sini kalau misalkan kita lihat ya, FSH receptor spermatogonium enggak aja ya. ABP menghambat spermatogenesis. ABP itu kan di sel Leydig. Jadi harusnya tidak. Dan testosteron reseptor spermatid ini juga saya tidak paham maksudnya apa, tapi harusnya kalau testosteron itu kan reseptornya ada di sel apa? Sel Sertoli. Di peritibular bukan? Sertoli ya. Sertoli. Ya, Enggak, reseptor reseptor testosteron. testosteronnya itu di Sertoli. Ya, Sertoli. Iya, di Yang Sertoli. sel peritibular tuh, Pak? Iya. Sel peritubular itu Beda. beda. Oh, ya, lebih. itulah. Ya, itu konsensusnya. Nah, kemudian berarti di sini jawaban yang kami tentukan adalah inhibin B itu menghambat kerja FSH. Nah, dan di sini wanita 30 tahun ini teratologi ya, kembali lagi. Rubella apa aja misalkan risikonya di sini salah satunya adalah hidrocephalus. Meskipun ada aborsi juga sebenarnya di tulisannya, tapi kita lihat di sini dia sudah tidak men selama 8 minggu. Berarti kan dia sudah bukan dalam fase yang letal, tapi dia di fase organogenesis akhir ya. Nah, sehingga di sini kemungkinan paling tinggi adalah hidrocephalus. Nah, IVF bisa mengecek migrasi rekognisi fusi ini di BPT ya? Ya, di BPT. Nah, apa yang perlu disiapkan untuk IVF? Di sini IVF itu perlu dua ya. Kalau misalkan IVF itu perlu preparasi spermatozoa dan perlu ovum pick up. Kalau denudasi OOS itu tadi di ICSI, mikromanipulator itu bisa ICSI juga. Imobilisasi spermatozoa Di ICSI juga. Ya, kurang lebih gitu. Nomor 72, setelah ovulasi jika tidak terfertilisasi, apa yang terjadi pada struktur yang ditinggalkan di ovarium? Nah, berarti kalau misalkan tidak terfertilisasi ya berarti korpus luteumnya dia akan mengalami degradasi karena tidak ada beberapa hormon ya, yang membuat dia tetap bertahan di situ. Saya rasa hormonnya itu HCG seingat saya. Nah, kemudian berikutnya di sini, seorang wanita hamil sudah tes HCG urin dan hasilnya 2 garis, pemeriksaan lanjutan yang biasanya dilakukan untuk mengkonfirmasi, berarti kita lanjutkan ke USG ya, supaya kita bisa melihat lebih jelas ya, untuk memastikan lebih lanjut ya. Nah, kemudian berikutnya di sini, perempuan infertil, amenorrea primer, prolaktin tinggi. Ini ya. Kalau misalnya dari ini sendiri itu, karena seingatku prolaktin itu bekerja seperti inhibin juga, jadinya itu FSH dan LH turun. Oh iya, itu kembali lihat di grafik yang menjelaskan tentang bagaimana hormon itu bisa berinteraksi satu sama lain ya. Mungkin ada di PPT-nya, saya rasa di PPT Dr. Agustinus juga ada ya. Dokter Bella. Dokter Bella ada juga ya. Ada di Dr. Agustinus juga ada, mungkin bisa dicek ya. Yang gambar, saya ingat yang di Dr. Agustinus yang ada gambar hijau-hijau itu, hijau-hijau terus ada kayak garis-garisnya itu, ya itu. Kan bisa kalian cek ya. Kemudian ini nomor 75, 76, 77 ini enggak ada pilihannya tapi udah ada jawabannya. Jadi ini satu gambar mutasi ada 3 soal. Di sini ada berdasarkan protein dia nonsense, berdasarkan jumlah basa, frame shift, dan berdasarkan proses delesi. Berarti dia ini kemungkinan soalnya ada gambarnya delesi. Delesinya itu menyebabkan adanya mutasi frame shift yang kemudian dia secara mengganti bahasa dan bahasanya itu kemudian tidak sengaja bahasanya adalah sebuah stop codon gitu ya, sehingga dia menjadi suatu nonsense. Nah, ini gambarnya berarti kayak gitu ya, karena nggak ada jawaban yang lainnya berarti ini kurang lebih kayak gitu. Oke, lanjut kita nomor 78, pasien merasakan gejala lemas, demam, berat badan turun, sel putih beberapa kali lipat dan jumlah dari jumlah normal, berarti ini kemungkinan besar adalah suatu leukemia ya. Nah, kemudian jadi berarti ini ada PPT-nya di PPT cutting ya. PPT cutting tentang kanker ya. L21. Ya, ini ada di drive-nya cutting, kalau kalian bisa lihat nanti kalian bisa baca-baca aja. Di situ salah satunya adalah translocation kromosom 9 dan 22 yaitu penyebab dari leukemia ini. Kronik leukemia. Ya. Kemudian lanjut, ini seorang pria Down syndrome bertanya kepada dokter apakah anaknya bisa terkena penyakit. Ya, ini Down syndrome itu tidak diturunkan ya karena itu memang adalah satu kegagalan segregasi umumnya. Kegagalan segregasi meiosis itu sehingga dia terjadi ada satu trisomi 21 tapi secara umum dia tidak diturunkan. Nah, kemudian seorang pria akondroplasia bertanya kepada dokter apakah anaknya bisa terkena penyakit itu juga. Bagaimana karakteristik penyakit tersebut.
Nah, kalau akondroplasia itu dia seharusnya adalah suatu akondroplasia itu Kontraplasinya itu autosomal dominan. dominan ya. Ya, berarti autosomal dominan berarti harusnya sama ya. Ini saya agak lupa tapi kalian bisa cek lagi di PPT L20 ya. Kalian bisa baca-baca lagi. Saya sebenarnya juga sudah sedikit lupa. Kalian bisa cek lagi. Nah, kemudian ini manakah dari gambar di bawah yang mendeskripsikan fase zigot membelah menjadi dua? Ini tuh gambarnya itu dari ini loh. Saya ingat gambarnya itu kalau misalkan kalian lihat dari PPT Dokter Nini yang bab tentang menjelaskan embriologi ya, itu ada gambarnya, ada 6 gambar di situ. Nah, itu ada A B C D E F, itu ada, kalian bisa cek ya. Coba dicek di embriologi yang awal-awal pokoknya. Sebelum minggu pertama itu harusnya ya, minggu pertama ya. Itu ada gambar A B C D E F, kalian bisa lihat gambar di situ, dan ini di gambarnya itu seingat saya juga F. Itu adalah fase zigot yang membelah menjadi 2 blastomer. Nah, kemudian 82 ini dinding rahim apa yang merusak menstruasi ini ya lapisan fungsional dari endometriumnya ya. Kalau bahasa lain itu dia tidak ikut meluruh. Kemudian nanti dia akan bertumbuh lagi untuk siklus berikutnya gitu. Kemudian nomor 63 penghasil hormon testosteron utama, ini tadi ya sudah dibahas ya, testis berarti. Nah, kemudian nomor 84 seorang pasien hamil dengan umur 24 tahun pada kehamilan usia 10 bulan, apa yang kemungkinan sedang terjadi apabila terpapar teratogen? Ini kemungkinan bukan 10 bulan ya, tapi saya ingat itu soalnya seingat saya 10 minggu ya. 10 minggu itu kalau misalkan kita kembalikan di PPT teratologi itu seharusnya dia sudah memasuki fetal period ya. Jadi harusnya udah mulai turun gitu. Jadi menurut saya ini harusnya jawabannya adalah embriyo sedang dalam fase penurunan sensitivitas. Jadi kalau misalkan kita lihat lagi, yang pertama kan fasenya letal atau tidak sensitif ya, tidak sensitif letal, kemudian sangat sensitif, kemudian dia penurunan sensitivitas. Nah, ini kalian kembalikan lagi pada minggu ya, 1 sampai 3, 3 sampai 8, 8 seterusnya gitu. Nah, kemudian ini a mother give birth to a boy and a girl, placental analysis show to placenta to chorion and to amnion, DNA analysis confirm that they share 50% of their DNA, what type of twins are they? Ini soal apa IUB. Nah, ini di sini kalau misalkan kita lihat placental analisisnya itu dia ada 2 placenta, 2 chorion dan 2 amnion, kemungkinan besar dia adalah kembar dizigot berarti harusnya mungkin dia adalah kembar dizigot. Dan kalau misalkan mereka share 50% dari DNA-nya, kemungkinan dia adalah kembar fertilization of two separate ovarium by sperma ini ya. Jadi dia harusnya adalah kembar dizigot normal harusnya. Kalau misalkan dari pemahaman kami, karena 50% berarti kan dari orang tuanya gitu. Nah, kemudian pada penelitian di daerah endemik malaria ditemukan distribusi genotip tidak sesuai Hardy-Weinberg. Mengapa? Karena di sini kalau misalkan kalian ingat di daerah endemik malaria itu ada yang namanya heterozygote advantage ya, itu satu yang bab yang dibahas di apa namanya? Di Dokter Berlin ya. Jadi kalian bisa lihat kembali, dan itu salah satunya adalah heterozygote sel sapit itu seolah-olah kebal dengan malaria. Karena dia itu ada yang menjadi sel sapit tapi enggak semuanya gitu. Jadi beberapa menjadi sel sapit dan itu seolah-olah dia kebal dengan malaria, ada advantage, dan dia sehingga dia akan mengganggu distribusi genotipe yang ada dan hasilnya itu tidak sesuai dengan Hardy-Weinberg ya. Apabila kita mungkin melakukan pemeriksaan antara frekuensi yang kita estimasikan dengan realitanya gitu. Nah, kemudian di sini ini tadi ya udah apa saja kemampuan sperma yang dapat diuji, yaitu ada migrasi, penetrasi, fusi. Kemudian ini berikutnya pasangan dengan normozoospermia dan tuba paten. Ini ingat saya juga soal cutting. Kalau dia normozoospermia berarti dia tidak ada kelainan di spermanya, dan tuba paten itu juga seharusnya dia lumayan normal. Nah, mungkin ini adalah salah satu contoh dari infertilitas yang kita tidak dapat jelaskan gitu, yang penyebabnya tidak jelas. Nah, kalau misalkan tidak jelas, kita bisa lakukan IUI aja karena dia lebih fisiologis dan menjadi acuan yang bagus ya kalau misalkan kita gunakan IUI gitu. Nah, kemudian nomor 89 azoospermia ini tadi ya sudah ya, metode pengambilan spermanya bisa kita ambil dengan PSA terlebih dahulu, baru setelah PSA kita ambil PCR. Ini apa mas? Kemudian perbedaan metilasi ini tadi juga sudah ya, kurang lebih kalian harus review lagi terutama di materinya Dokter Berlin itu juga. Nah, kemudian nomor 91 banyak round spermatid menunjukkan gangguan pada spermiasi. Ini kalian bisa lihat di PPT Dr. Agustinus, di mana kalau misalkan ada di proses spermiasi itu harusnya ada apa ya? IP6K1. IP6K1 ya, ada IP6K1 itu dia akan harusnya round spermatidnya itu enggak banyak ya, stalking of round spermatid gitu. Jadi dia harusnya menjadi long spermatid ya, tapi dia jadi round di sini berarti ada gangguan di spermiasi. Nah, kemudian ini pria menyuntik testosteron intramuskular pack-nya. Ini kalau menurut saya ya,
testosteron intramuskular berarti dia ada banyak testosteronnya kan nambah. Nah, kalau testosteron itu kan kita tahu testosteron itu dia juga menghambat GPH eksis ya. Jadi dia itu akan kembali ke GnRH-nya akan turun. Jadi kalau GnRH-nya turun, maka hasilnya adalah LH turun berarti testosteron yang ada di intratestikular itu turun. Jadi jawaban saya adalah gangguan meiosis. Kenapa? Karena kalau spermatogenesis meningkat itu juga enggak. LH naik itu harusnya LH-nya turun, FSH juga turun karena dia kembali ke GnRH itu GnRH-nya turun gitu. Jadi karena GnRH turun semua turun. Karena dimasukkan di intramuskular mungkin ingin membangun otot gitu ya, menambahkan androgen ya. Nah, jadi gangguan meiosis karena dia ada gangguan meiosis dia jadinya spermatogenesisnya turun ya. Karena kan spermatogenesis kan juga termasuk meiosis ya. Iya. Nah, jadi di sini jawabannya adalah gangguan meiosis menurut saya. Kemudian kehamilan 7 minggu di fase apa? Ya 7 minggu itu di fase organogenesis. Batasnya itu 8 ya. 8 setelah 8 dia akan menjadi fetal period ya. Nah, ini ya, kehamilan 12 minggu berarti kan setelah 8 berarti dia sudah masuk ke periode fetal. Nah, kemudian apakah Down syndrome diturunkan? Itu tidak ya, kita tadi sudah bahas. Ya, sekian. Oke, teman-teman. Mungkin karena udah selesai sampai sini, apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum ditutup Zoom-nya? Oh iya, Hai Davin, sorry ganggu lagi. Mau nanya, nomor 71 UAB itu kenapa kalian jawab representasi spermatozoa instead of denudation oocyte? Sedangkan kalian jawab B instead of A. Terus yang kedua, nomor 91 kenapa kalian jawab variasi? sebentar. Tadi gimana, Fatim? Nomor 71. 71 ya? Kenapa kalian jawab D bukan A? Bukan Pak satu. Sebentar ya, aku screen share lagi. Ini karena enggak sih. Karena A itu termasuk dalam fiksi. 71 ya. Apa yang perlu dipersiapkan untuk IVF? Mungkin ini juga sebenarnya soalnya kurang lengkap. Kalau misalnya metodenya itu IVF itu kan ada dua ya sebenarnya, CIVF sama yang ICSI. Nah, kalau misalnya CIVF sendiri itu nggak perlu dilakukan denudasi oosit karena perlunya itu cuma ovum pick up. Sedangkan kalau misalnya ICSI sendiri itu memang perlu dilakukan denudasi oosit, terus ada mempersiapkan mikromanipulator yang seperti jarum kecil itu, terus sama imobilisasi spermatozoa. Jadi kalau misalnya IVF doang, bukan spesifik ICSI, mungkin aku sama Abdi itu lebih condong ke preparasi spermatozoa sih. Karena Mungkin seperti preparasi spermatozoa itu kan wajib ya, termasuk sama ovum pick up ya. Iya benar. Itu wajib di CIVF sama ICSI. Tapi kalau misalnya yang denudasi oosit sama yang imobilisasi spermatozoa itu cuman di ICSI Yang begitu. spesifik ICSI. Ya. Mungkin ada yang lain tadi Fatim pertanyaannya? Dicetak betul. Betul. Terus sebentar aku